mobil yang ada di belakang sini itu bener-bener masih belum bisa dikalahkan sama si Rangga ya. Karena kenapa? Mobil ini punya features yang menurut saya gokil banget. Mobil pickup tapi punya kemampuan yang super keren banget. Nah, seperti apa si Mitsubishi Triton single cabin yang 4x4 ini? Kita bahas. Nah, ini adalah Mitsubishi Triton, all new Mitsubishi Triton, generasi terbaru, ya, mukanya bener-bener baru banget, dan ini galak banget, sporty banget kalau kita lihat di bagian depannya. Kalau kalian bilang bahwa si Rangga itu modifable, ini juga masih bisa banget untuk dimodif, sesuai dengan selera kalian, karena emang keren. Di bagian depannya aja kelihatan galak banget, sporty banget, dengan bumper yang dibikin warna hitam doff kayak gitu. Nggak ada fog lamp di bagian depan, tapi bener-bener kayak besi-besi, bahkan bagian dagunya ini, ya dari bawah sini, itu kayak palang besi yang dibikin gede banget kayak gitu. Waduh, ini mah nggak perlu tambahan bumper besi yang berat-berat kayak gitu, nggak perlu. Nah, penerangannya cukup banget, karena lampunya udah gede banget kayak gini, termasuk ada lampu seinnya, dan ada fog lamp kurang lebih ya. Di sini, lampu kecil. Nih, lampu sein dan lampu utamanya ada di bagian bawah situ. Oh, galak banget, bos. Nah, nih, dari samping juga ini mobil punya model yang keren punya ya, keren banget. Dan dia punya radius putar harusnya lebih kecil daripada si abangnya yang double cabin, karena ini single cabin aja. Nah, pickup kayak gini single cabin, dan yang paling istimewa adalah karena kemampuannya untuk dipakai off-road itu bisa banget. Nah, untuk velgnya dipakai ring 16 ya, yang ini pakai ring 16, bannya pakai Bridgestone ya, Bridgestone yang HT. Ini kalau diganti pakai yang MT, nah ini dapat hadiah ban MT by the way. Kalau kalian beli ini udah dikasih ban MT atau ban pacul hadiah, pokoknya tinggal pasang. Nah tuh, jadi lebih galak, apalagi ban MT-nya tuh pakai ban 35 ya, atau pakai ban yang 285. Ini muat banget karena di housing bannya itu ukurannya cukup gede, jadi lebih galak pokoknya. Apalagi bagian dalam, dia upper armnya dibikin lebih ke atas, nggak kayak Mitsubishi Triton yang generasi sebelumnya. Nah, itu bedanya. Nah, terus di bagian ground clearance. Ground clearance-nya itu gede banget tuh. Jadi kalau misalkan mentok, ya mentok ke chassis, tapi bukan ke bodi yang ada di bagian samping. Jadi tetap kokoh. Nah, di bagian chassisnya ada gede. Chassisnya aja udah gede kayak gini. Nah, kalau misalkan mau digedein lagi, tinggal lift kit. Tinggikan di depan, tinggikan di belakang, jadi lebih tinggi lagi. Nah, terus nih isi bahan bakarnya di sini pakai solar, jangan pakai minyak tanah. Dan ini PR-nya itu cukup rigid ya, untuk memuat barang yang ukurannya cukup berat. Ini oke punya, no issue. Dan ini chassisnya kelihatan ke expose banget di sini. Wah, galak banget bos, ini chassisnya kuat pastinya. Nah, ini ada hook-hooknya. Jadi kalau misalkan kalian ikat-ikat barang, aman, gampang. Termasuk di bagian dalam tuh ada hook lagi di bagian samping sini. Nah, inilah hadiah bannya. Jadi kalau kalian beli pickup udah dikasih ban pacul. Ya, semua yang 4x4 pickup kayak gini dikasih ban pacul kayak gitu. Triton yang HDX ya. Triton yang HDX. Nah, untuk bukaan belakangnya masih manual kayak gini, buka bagian belakangnya. Dia dibuka manual aja nggak apa-apa, ya kan. Nah, terus di bagian sini ban belakangnya kurang lebih kayak gini. Belakangnya masih pakai tromol ya. Kalau yang depannya harusnya udah pakai cakram. Cakram bos, depannya cakram bos, gak di downgrade pokoknya. Nah, ini juga lebih gede untuk bagian kaca spionnya, dari samping kelihatan gede banget. Dan pas kita buka bagian dalam ya, nih trim pintunya tuh dibikin galak juga nih, galak, badak, kokoh, kekar, gede kayak gini tuh, ya kan. Nah, ini tombol-tombolnya nggak auto lagi di bagian depannya, gile. Padahal ini pickup loh ya, nggak yang pakai engkolan, ada lock unlock window-nya lagi, sama lock unlock door-nya, gile banget. Sama pelibatan spionnya elektris, bos. Ini motorized, keren banget. Nggak ada high adjuster di sini, dan ini nggak bisa. Oh, bisa sliding dikit lah ya. Oh, lumayan panjang, bos. Travel slidingnya lumayan panjang, dan ini karena mobilnya tinggi, apalagi kalau di lift kit ya, jadi kalau emak-emak rada susah naiknya. Tapi dibantu sama hand grip yang ada di sini, bikin tetap santuy lah ya untuk naik. Dan duduk di dalam sebuah mobil pickup 4x4 kayak gini tuh bikin kita pede aja. Kenapa bisa? Karena ya ayo mau kemana? Bisa. Mau kemana aja? Bisa bos. Tuh setirnya nggak kalah sama yang ada di Expander sama Pajero. Karena dia common parts by the way. Dan ini setirnya, oh nggak bisa maju mundur, cuma bisa naik turun aja.
Nah ini pengaturan apa wipernya tuh ada di sini levelingnya. Dan ini enggak ada tombol autonya. Nah ini auto sebenarnya, ini auto. Nih tinggal di setting. Paling gede hujannya paling atas, ya kan. Nah terus ini lampunya juga sama. Di bagian sebelah kanan, kuncinya masih pakai kunci yang biasa banget kayak kunci rumah. Nah parking brake-nya masih mechanical, tapi cukup gede. Nah ini nih yang jadi fitur sultannya. Fitur killernya banget nih, 4x4 bos. 4H, 2H, sama 4L. Waduh, gile. Pickup 4x4 bos. Ya kan? Nih, transmisinya manual dengan 5 percepatan plus 1 gigi mundur. Dan ini untuk sirkulasi udaranya. Udah pakai AC bos. Pickup pakai AC. Aduh. Pokoknya kalau kalian kepengen naik kelas dari L300 ke mobil pickup yang 4x4 ya ini pilihannya. Pilihan paling bagus ya, bukan yang di sebelah. Nah, terus ini kalian kisi-kisi AC-nya kayak gini, ya kan? Ini bisa ditutup bahkan nyampe klik kayak gitu. Ini juga bisa ditutup kayak gini, benar-benar yang tertutup di bagian sini. Klik kayak gitu. Tinggal yang samping-sampingnya aja. Itu fitur yang jarang-jarang ya, karena kalau kita minggirin kayak gini jarang bisa nutup nyampe rapat. Kalau ini bisa. Nah, ini lumayan teknologi juga. Teknologi ya. Teknologi ya. Terus di bagian bawah sini tuh. Nggak soft opening. Ya namanya mobil pickup, bos. Tapi saya suka banget sama trim pintunya. Ini bener-bener bukan kayak mobil Jepang, kayak mobil Amerika yang kotak-kotak. Kotak-kotak nggak ada akal, ngotak-ngotak kayak gitu. So, menurut kalian gimana? Tertarik untuk bawa pulang si Mitsubishi Triton single cabin yang 4x4 ini? Hubungi kontak kita yang ada di layar, di profile, atau di deskripsi yang ada di bawah. Itu yang bisa kita bahas kali ini. Kali-kali ini kalau ada yang salah dan keliru mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.